Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan untuk kalian dan keluarga kalian di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru yang pertama mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik kelas ke kelas 12. Kedua, pesan dan kesan dari Pak Guru, semoga apa yang kalian dapatkan dalam pelajaran kali ini akan bermanfaat untuk kalian dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, langsung saja ya anak-anak. Di sini Pak Guru mau memberikan materi, dimana ini materi yang sangat penting untuk kalian. Karena setelah lulus nanti, kalian akan mengalami 3 pilihan. Yang pertama, melanjutkan sekolah kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, bekerja. Atau yang ketiga, belajar atau kuliah sambil bekerja. Jadi itu. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru mau memberikan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Oke, langsung saja ya Pak. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya kalian itu akan mengalami fase seperti ini. Yang pertama, kehidupan itu ya yang kalian alami saat ini. Walaupun musim pandemi seperti ini, kalian harus tetap belajar dengan semangat. Apapun masalah yang dihadapi kalian, itu kalian harus tetap belajar. Banyak permasalahan yang sedang dialami oleh kalian, tentang terutama pada pembelajaran online. Ada yang kurang kuota, terus bingung dalam menggunakan aplikasi, terus kuotanya sudah habis dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan kehidupan. Tapi tetap kalian harus mengambil positif, karena sampai saat ini kalian itu belum diperbolehkan untuk berangkat ke sekolah, itu untuk bertatap muka. Jadi mau tidak mau kalian itu harus belajar secara mandiri di rumah bersama keluarga, bersama mungkin kepada adik dan intinya yang ada di rumah itu. Karena pada hakikatnya belajar sepanjang hayat itu sudah menjadi kodrat manusia. Ada pahala di situ anak-anak. Oke, setelah itu kalian itu akan hidup bermasyarakat. Semoga kalian nantinya setelah lulus dari SMA Negeri 1 Kutasari, kalian akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, berhubung tadi kita membahas surat lamaran pekerjaan atau pelajaran pada hari ini, tentunya kalian nanti setelah lulus sekolah, baik sekolah perguruan tinggi maupun sekolah SMA, kalian akan menginginkan untuk bekerja. Namun tidak hanya bekerja, kalian itu harus memiliki skill. Apa itu skill? Kita bahas nanti. Kita bahas bersama-sama. Oke, lanjut. Ini adalah KD yang akan kalian pelajari. Ada 4 KD. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi dan surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kemudian 4.1 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Kemudian setelah KD 3.1 dan 4.1 selesai, kalian akan mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Tenang anak-anakku, ini akan menjadi penting. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Dan tolong juga dilihat sampai selesai ya, jangan hanya asal skip, karena ini sangat bermanfaat untuk kalian. Setelah kalian itu lulus atau kalian setelah kuliah nanti, kalian akan mengalami suatu fase di
sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Seperti yang dijelaskan pada poin 2 tadi, nanti instansi atau perusahaan itu akan melihat biografi kalian, mulai dari keahlian, mulai dari pendidikan, mulai dari sejarah kalian dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pertimbangan bagi instansi terkait. Nah, jadi itu salah satu, ada 3 fungsi surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ini, setelah kalian mempelajari fungsinya, tentunya kalian akan menuju kepada jenis pembuatannya. Gimana sih Pak cara membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, di sini ada 2 jenis pembuatannya. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi nanti kalian itu disuruh membuat kurikulum vitae atau riwayat hidup kalian, mulai dari kalian lahir sampai kalian itu lulus sekolah. Itu jadi digabungkan antara, jadi yang pertama itu surat lamaran pekerjaan, kemudian langsung bawahnya itu adalah riwayat hidup kalian. Itu jenis pembuatan yang pertama. Kemudian jenis pembuatan yang kedua itu surat lamaran pekerjaan yang dibiasakan dengan riwayat hidup kurikulum vitae. Jadi kalian membuat terlebih dahulu surat lamaran pekerjaan, kemudian kalian yang mungkin dilampirkan riwayat hidup kalian. Jadi itu hanya ada 2 jenis pembuatan surat lamaran pekerjaan. Oke, diingat-ingat ya, hanya ada 2. Kemudian berdasarkan informasi lowongan pekerjaan. Nah, ini setelah kalian bersekolah atau menempuh pendidikan, kalian akan mencari lowongan pekerjaan. Ada beberapa informasi terkait tentang lowongan pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Nah, ini biasanya ada di koran, di kolom lowongan pekerjaan. Yang kedua, bisa melalui radio. Yang ketiga, atau dari orang lain. Orang lain itu contohnya kita dapat kabar dari teman, oh ya, di instansi A sedang dibutuhkan guru, contohnya guru bahasa Indonesia atau guru matematika, guru IPA. Nah, kebetulan kalian adalah lulusan sarjana pendidikan. Jadi kalian cepat-cepat untuk melamar pekerjaan. Siapa tahu di sana nanti kalian akan diterima. Seperti dulu Pak Guru, ketika ke SMA Negeri 1 Kutasari, Pak Guru pun melampirkan surat lamaran pekerjaan ke SMA Negeri 1 Kutasari. Oke, yang ketiga, surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi ketika kalian sedang mencari pekerjaan, itu kalian menyerahkan surat lamaran pekerjaan, walaupun instansi tersebut itu tidak membutuhkan lowongan pekerjaan, tapi siapa tahu itu adalah rezeki kalian. Nah, jadi apa salahnya kita berusaha untuk melamar suatu pekerjaan? Itu mungkin sampai sini. Nah, ini dia yang perlu kalian cermati, karena surat lamaran pekerjaan itu akan mencerminkan karakter kalian. Itu. Jadi Pak Guru harap ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan, tulislah sebaik-baiknya, baik dalam bentuk ketikan atau dalam bentuk tulis tangan. Nah, itu kadang ada perusahaan atau instansi itu menginginkan surat lamaran pekerjaan itu tulis dengan tulis tangan. Jadi untuk mempertimbangkan, oh ternyata tulisannya ini rapi, nah itu akan mencerminkan kepribadian kalian. Oh tulisannya ini berantakan, oh tulisannya ini seperti cakar ayam. Nah itu akan dari tulisannya saja itu akan menjadi pertimbangan instansi atau perusahaan yang terkait itu. Kemudian ada unsur kebahasaan, begitu juga unsur kebahasaannya. Beda ya unsur kebahasaan antara tulis dan lisan seperti ini. Mungkin ketika Pak Guru hanya melampirkan tulisan saja, kalian membaca itu akan mengalami kebingungan. Apa sih sebenarnya sistematika surat lamaran pekerjaan? Apa sih sebenarnya unsur kebahasaan? Apa sih sebenarnya isi dari surat lamaran pekerjaan? Kalau dalam bentuk teks itu akan berbeda dengan bentuk lisan. Selanjutnya menyusun surat lamaran pekerjaan. Ini adalah KD 3.2 atau 4.2. Lanjut. Nah, ini dia. Yang pertama, pembahasan. Ya bisa kalian tulis ya, atau kalian
di note kalian, intinya disimpan di memori kalian, agar nanti ketika kalian lulus itu tidak mengalami kebingungan ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, ini untuk tambahan ya, surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Ya jelas, di sini nanti akan membedakan antara surat lamaran pekerjaan atau surat resmi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting, karena di dalam surat lamaran pekerjaan itu akan mengklasifikasi bagian-bagian yang dianggap penting bagi perusahaan atau instansi. Contohnya isinya, mulai dari pendidikan, keahlian, sertifikat-sertifikat yang kalian dapat, ijazah mungkin, dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi pertimbangan perusahaan menerima calon pekerja. Ya. Ini adalah sistematikanya, jadi ada 8. Ini tolong ya dicatat baik-baik dan didengarkan, mungkin direnungi ya, ditulis di tembok yang besar, temboknya di tembok kamar kalian. Mungkin tempat yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini kalian harus jujur, tidak ada kebohongan. Ketika kalian berada di Purbalingga, tentunya tempat dan tanggal pembuatannya itu di Purbalingga, tanggal berapa kalian membuat dan sebagainya. Dan yang kedua, lampiran dan perihal ini akan menjadi pertimbangan juga, karena kalian itu harus melampirkan berapa dokumen-dokumen penting. Contohnya ijazah, KK, KTP, dan lain sebagainya. Kemudian alamat suratnya. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka, ini sebagai pengantar nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hormat, dan lain sebagainya. Itu yang keenam, isi. Nah, ini isi yang membedakan antara surat lamaran pekerjaan dengan surat-surat yang lainnya. Penutup, nah ini penutup dan tanda tangan dan nama terang, itu nama kalian ya, nama orang lain yang dipakai, karena yang mendaftar adalah kalian. Dan untuk surat lamaran pekerjaan itu tidak bisa diwakili ya, harus yang menulis adalah kalian, itu wajib hukumnya. Itu tadi kan Pak Guru sudah menjelaskan bahwasanya isi surat lamaran pekerjaan itu sebagai unsur yang sangat penting dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada unsur nama, yang kedua tempat dan tanggal lahir, yang ketiga pendidikan kalian. Nah, ini yang sangat vital. Mungkin setelah pendidikan itu adalah keahlian kalian. Ketika ada nanti setelah surat lamaran pekerjaan itu diserahkan kepada instansi akan melihat pendidikannya kalian, sekolahnya di mana, terus pendidikan terakhirnya apa, dan lain sebagainya. Mungkin setelah pendidikan itu akan dites keterampilan kalian. Dan yang keempat adalah amanah. Tuh. Nah, ini lampiran-lampiran yang digunakan untuk menambah surat lamaran pekerjaan. Hal-hal yang penting dilampirkan antara lain, ini hanya contoh ya. Jadi nanti kalian lihat dulu lowongan pekerjaan, kemudian info-info apa saja yang perlu dilampirkan di situ. Karena kalian itu mendapatkan lowongan pekerjaan di media massa. Nah, biasanya di situ dicantumkan syarat-syarat yang harus dilampirkan. Nah, ini hanya sebagai contoh. Misalnya ada daftar riwayat hidup. Jadi kalian itu membuat daftar riwayat hidup terlebih dahulu. Kemudian fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan catatan dari kepolisian. Nah, ini juga sering digunakan karena biasanya kalau sudah memiliki catatan hitam di kepolisian itu sangat sulit untuk masuk ke instansi
atau ke perusahaan-perusahaan yang kalian lamar ya. Jadi tolong kepada kalian kelas 12 untuk berhati-hati dalam berkehidupan. Jangan sampai kalian itu menerima kasus atau menjadi terdakwa di kepolisian. Itu akan menjadi catatan dan selamanya itu akan menghancurkan masa depan kalian. Karena di sini kebanyakan instansi atau perusahaan itu akan meminta surat keterangan catatan kepolisian. Jika kalian baik-baik saja, insya Allah aman. Tuh, kemudian pas foto. Dan di sini kadang-kadang instansi lembaga juga meminta persyaratan lain seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, dan surat izin orang tua, dan surat-surat yang lainnya. Dan itu tergantung syarat-syarat yang dilampirkan ketika kalian itu menerima informasi lowongan pekerjaan. Oke, selanjutnya pembahasan berikut disajikan contoh analisis isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kalian rindukan kejadian-kejadian atau kumpul-kumpul bareng seperti ini ya. Tolong bersabar dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kalian itu bisa masuk ke sekolah dan bertemu dengan teman-teman, terus kumpul dengan teman-teman, terus bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan di kantin mungkin. Jangan lupa ya hutangnya dilunasi dulu sama kantin. Itu. Jadi ya ini dia contohnya seperti ini. Nah, Pak Guru sengaja ambil dari sumbernya internet ya. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian ketika tadi menulis sistematikanya, kalian bisa menganalisisnya sendiri. Gampang. Ini tempat dan tanggal kalian itu membuat surat. Kemudian ada hal, ini ada pembuka dan ini adalah isinya, dan kemudian ada penutup dan ini tanda tangan. Nah, di sini mungkin riwayat hidup kalian itu ini terpisah, jadi nanti ada lampiran tersendiri. Jadi itu. Lanjut. Nah, ini hasil identifikasinya ya, karena nah ini tempat dan tanggal lahir dan tanggal pembuatan surat. Ada Medan. Kemudian 2 lampiran dan hal. Lampiran pekerjaan, lamaran, halnya lamaran pekerjaan ya. Jangan lupa ya, ini juga dicatat. Jadi ketika kalian membuat surat itu sebenarnya mau ngapain? Mau melamar kerja atau hanya surat biasa saja? Kemudian alamat surat ditujukan kepada siapa? Itu salam pembukanya dengan hormat. Kemudian ada alinea pembuka, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honorer. Ini contoh ketika ada suatu lowongan di media massa atau dari teman atau dari radio terkait lowongan pekerjaan guru honorer. Nah, ini adalah isinya. Ini yang sangat penting dan ini akan menjadi pertimbangan instansi atau sekolah atau perusahaan yang kalian lamar. Jadi itu. Oke, unsur kebahasaan ini dilanjut pada video yang kedua ya. Video yang kedua nanti kita akan membahas unsur kebahasaan. Insya Allah sedikit karena ya memang sedikit karena itu. Namun temennya akan dibahas juga nanti. Ini dia menyusun surat lamaran pekerjaan. Ini juga nanti di 3.2 ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih. Jadi untuk tugasnya kalian itu mencari lowongan pekerjaan. Setelah mencari lowongan pekerjaan, kalian buat surat lamaran pekerjaan. Itu tugas yang pertama, 3.1. Setelah dibuat, kalian identifikasi secara mandiri, coret-coret atau di apa saja lah. Kemudian setelah itu kalian kirim di Classroom atau Microsoft 365.
tentunya kalian sudah masuk ke kelas bahasa Indonesia kelas 12. Jadi itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Oh ya, mohon maaf, ada tambahan lagi. Setelah kalian mengirim surat lamaran pekerjaan, itu nanti akan Pak Guru nilai untuk identifikasi kalian. Jadi kalian itu yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama, kalian itu mencari lowongan pekerjaan baik di internet dimanapun. Setelah itu kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian kalian identifikasi secara mandiri. Setelah diidentifikasi, bisa juga dilingkari atau intinya dicoret-coret terlebih dahulu untuk mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan kalian. Setelah itu dikumpulkan baik dalam bentuk foto ataupun lampiran dalam bentuk Word. Nah, jadi itu, jika mengalami kesulitan silakan kalian japri saja ke Pak Guru. Insya Allah Pak Guru akan membalasnya, ataupun chat di classroomnya Pak Guru atau Microsoft 365-nya Pak Guru. Jadi itu saja ya anak-anakku. Semoga kalian menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan mampu membahagiakan kedua orang tua dan bermanfaat untuk masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.